Perkenalkan, saya Notifatul Fojiah dengan nomor NIM 23110013. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman sumur bor. Pengertian zaman sumur bor itu sendiri adalah sistem sanitasi yang menggunakan teknologi pengeburan tanah yang membuat lubang vertikal sedalam 3-20 meter sebagai tempat pembuangan dan pengolahan tinjau secara in situ. Sistem ini termasuk teknologi sanitasi on-site yang tidak memerlukan jaringan perpipaan kota sehingga sangat cocok untuk daerah pedesaan dan priuban. Mekanisme kerja teknologi jamban sumur bor ini sendiri adalah alur mekanisme kerja jamban sumur bor, sistem pengolahan limbah berbasis sumur resapan dengan kedalaman 3-20 meter, yaitu yang pertama tinjau dan urin masuk ke lubang, lalu mengalir dalam pipa casing dan masuk ke pit atau sumur resapan, lalu menuju ke dekomposisi bakteri dan aerobik. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu cairan terinfiltrasi ke tanah. Lalu yang selanjutnya yaitu ini gambar dari desain jamban sumur bor. Nah, penggunaan teknologi jamban sumur bor itu yaitu berada di daerah pedesaan, daerah tanpa jaringan sewer kota, tanah berpasir, atau pemberi ideal untuk infiltrasi. Tingkat muka air tanah lebih dari 1-5 meter dari dasar pit. Yang kedua, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, musola di desa. Kapasitas 5-50 pengguna per hari, dikelola komunitas dengan dukungan pemerintah. Lalu yang selanjutnya, daerah terpencil, wilayah yang sulit dijangkau, sistem perpipaan, tersedia air bersih minim untuk flus, kedapatan penduduk rendah atau sedang. Syarat teknik yaitu jarak minimal 10 meter dari sumur air bersih, tidak dari zona banjir atau liat padat. Kemiringan tanah kurang dari 5% dari sumber air. Manfaat jamban sumur bor ini sendiri yaitu bagi kesehatan, mengurangi penyakit diare, tifod, dan koler, memutus rantai penularan once rider disease, mengurangi paparan tinjau, lalu peningkatan gizi anak karena infeksi berkurang, menurunnya angka kematian pada bayi. Lalu manfaat untuk lingkungan sendiri yaitu mencegah pencemaran air permukaan, pengolahan limbah rumah lingkungan, tidak menghasilkan limpasan ke sungai, mengurangi populasi tanah dari defekasi terbuka, mendukung keseimbangan ekosistem lokal, dan manfaat bagi sosial dan ekonomi yaitu meningkatkan martabat dan privasi pengguna, biaya konstruksi rendah sekitar 500-3 juta, dapat dibangun sendiri oleh masyarakat, mengurangi biaya pengobatan keluarga, dan yang terakhir mendukung target DGS 6,2 sanitasi layak.
Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jamban sumur bor. Kelebihannya yaitu biaya pembangunan rendah dan jangkauan, tidak butuh lahan luas. Lalu konstruksi relatif sederhana dan cepat. Tidak perlu jaringan sewer perkotaan, cocok untuk daerah dengan air tanah dalam, dan operasi dan perawatannya sangat mudah. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi defekasi terbuka OD secara efektif. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu potensi kontaminasi air tanah bila jarak yang kurang. Lalu kapasitas terbatas, perlu penggantian berkala. Tidak cocok di tanah liat padat atau berbatu. Resiko pencemaran bila muka tanah tinggi. Perlu dalam 3 sampai 5 tahun tergantung penggunaannya. Perlu memantau kualitas air tanah sekitar. Pembersihan pipa sulit dan lebih mahal. Ini referensi judulnya. Dan sekian, terima kasih presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.